Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Zakulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah, Pejuang, Medan Satria, Bekasi. Pemirsa, ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Saya Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya, Mas Sofyan. Silakan, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Persis apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Kori tadi. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu tema yang sangat menarik, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Seperti apakah tanda-tanda akhir zaman itu? Di samping saya sudah ada jamaah yang ingin menanyakan atau juga merasakan sebetulnya tanda-tanda akhir zaman itu. Assalamualaikum. Boleh dipakai mic ya Pak? Dengan Pak Ikhwanuddin ya Pak? Iya Pak Ikhwanuddin, tadi ada yang mau ditanyakan dan juga sepertinya tadi bercerita ada yang dirasakan saat-saat seperti ini, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Seperti apa itu Pak Ikhwanuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang akhir-akhir ini banyak kemaksiatan pada akhir-akhir ini. Dan juga kita tahu banyak peperangan di mana-mana, di salah satunya adalah di Palestina. Apakah itu salah satunya tanda-tanda akhir zaman atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik, nah insya Allah alhamdulillah pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita Ustadz Ridho Febri dan juga Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga nanti akan dilengkapi oleh kajian kita pada kesempatan sharing ini Ustazah Nur Fadlina. Yang pertama pemirsa, di segmen 1 ini akan disampaikan bagaimana tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan hadis. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini pertama-tama yang saya sangat hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayahanda Kiai Khalil yang semoga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustazah Nur Fadlina, kemudian ada Bang Sofyan, ada Mbak Sasa dan teman-teman keluarga besar dari Damai Indonesiaku TV One dan para ayah bunda semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama saya mau tanya dulu, kira-kira nih ya, kalau usia tubuh kita semakin tua biasanya makin banyak masalah atau makin sehat? Makin banyak penyakit atau makin bugar? Itu juga ternyata yang terjadi dengan bumi kita saat ini. Usianya yang terus bertambah dan semakin tua, akhirnya muncul berbagai macam fitnah di dalamnya. Yang itu merupakan sumbernya kita sebagai manusia yang seharusnya merawat dan menjaga sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat ketiga ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil-wakilnya Allah untuk merawat dan memelihara bumi tercinta ini. Cuman pada kenyataannya akhirnya muncul apa? Muncul banyak kerusakan di muka bumi ini. Dan inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang ciri dan tanda kiamat sugro. Di antaranya yang pertama, ilmu diangkat dan dicabut oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Guru-guru kita, para habaib, para masyaikh dan lain sebagainya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang muncul? Kebodohan merajalela. Ayah bunda sekalian, bukan karena kurangnya orang pintar, tapi banyaknya orang pintar yang membodohi kita para kaum muslimin. Yang ketiga, apa yang terjadi kemudian? Zina merajalela di mana-mana. Anak menghamili orang tuanya, orang tua menghamili anaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi setelah itu apa? Khamr dijual belikan secara bebas dan konsumsinya dilakukan oleh kita kaum muslimin. Ada kabar yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat kubronya. Tadi itu tentang kiamat sugronya, dan Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda kiamat kubronya. Yang pertama akan muncul nanti Ad-Dajjal. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ciri-ciri Dajjal itu kata beliau SAW diantaranya matanya rusak sebelah. Ya, Nabi mengatakan SAW bahwa Ad-Dajjal itu matanya
tertutup sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta. Kenapa demikian? Karena Ad-Dajjal menganggap dirinya sebagai Tuhan, ayah bunda sekalian. Dan kemudian ciri-ciri yang lainnya apa? Rambutnya keriting dan kulitnya berwarna kehitam-hitaman, dahinya lebar dan ada tulisan apa? Kafaro. Dan itu terlihat oleh siapapun bunda. Karena kita bisa melihatnya. Dan Masya Allahnya Nabi kita mengabarkan apa? Bahwa Dajjal ini akan menguasai bumi. Dia akan masuk sampai ke ganggang. Berapa lama? Selama kurang lebih 40 hari. Yang hari pertamanya itu setara dengan 1 tahun. Hari berikutnya setara dengan 1 bulan. Hari berikutnya setara dengan 1 pekan. Dan hari-hari selanjutnya itu seperti hari-hari yang biasanya. Saat Dajjal tiba di Palestina, di kota Madinah itu terjadi sebuah masalah. Kenapa? Kekhawatiran bahwa Dajjal akan masuk ke kota Madinah. Dan Nabi mengabarkan bahwa hanya ada 2 kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal ini. Yaitu yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah. Saat kondisi Madinah sedang tidak kondusif tadi, maka muncullah seseorang yang beliau masih zuriat dari Rasulullah SAW dengan nama yang persis seperti nama Nabi kita Muhammad bin Abdillah SAW. Beliau yang kemudian disebut dengan nama Al-Mahdi. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Membaiat beliau sehingga beliau menjadi pemimpin. Untuk apa? Memimpin pasukan kaum muslimin untuk menuju Palestina. Ketika kaum muslimin bergegas menuju kota Palestina, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tanda yang kedua, beliau Al-Mahdi beserta dengan pasukan kaum muslimin mampir di sebuah tempat yang namanya Darul di kota Damaskus, Suriah. Apa yang dilakukan di sana? Mereka sholat asar secara berjamaah dan ini menjadi ketetapan dari Allah. Bersamaan dengan itu apa yang terjadi? Nabi Isa alaihissalam turun dan menjadi tanda yang ketiga dari akan hadirnya kiamat kubro nanti. Nabi Isa alaihissalam turun beserta dengan 2 malaikat yang mendampinginya Pak. Rambut Nabi Isa basah, beliau menggunakan pakaian yang dicelupkan kewewangian. Dan Masya Allahnya ayah bunda sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi kita, nafasnya Nabi Isa alaihissalam kalau dihirup oleh orang-orang kafir maka mereka akan mati. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam nafasnya itu bisa tercium sampai sejauh pandangan mata. Masya Allah tabaraka rahman. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan? Pasukan kaum muslimin mendatangi Palestina untuk berhadapan langsung dengan Dajjal. Ketika pasukan kaum muslimin mengetuk pintu masuk lewat pintu Babul Lut, Dajjal mengatakan, "Bukakan pintu itu." Kemudian ketika dibuka dan Dajjal tidak tahu bahwa saat bersamaan dengan itu Nabi Isa alaihissalam pun ikut dalam rombongan. Bergetar tubuh dari Dajjal dan mengatakan bahwa inilah tanda bahwa kiamat sebentar lagi akan datang. Akhirnya apa? Dajjal meleleh dalam ketakutan dan mati saat itu juga. Para pengikut Dajjal lari terkocar-kacir. Kenapa? Karena sesuatu yang dianggap Tuhan oleh mereka ternyata tidak punya daya upaya apapun. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memimpin kaum muslimin kurang lebih sekitar 40 tahun sampai Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian tanda besar dari akan hadirnya kiamat adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka kalau itu sudah terjadi, Nabi SAW mengatakan tentang apa? Tentang bahwa kalau saat itu sudah terjadi tidak ada lagi pintu tobat untuk kita semuanya. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman, kalau seandainya betul bumi ini usianya sudah semakin menua dan takdirmu tentang kiamat itu akan segera tiba, maka izinkan kami untuk bisa bertaubat dan memperbaiki diri, dan izinkan kami dengan segenap keridhoanmu agar engkau wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz Ridho Febri yang telah memberikan mukaddimah di segmen awal ini, yaitu bagaimana tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan hadis. Lantas bagaimana kita sebagai umat muslim terhadap kondisi seperti ini, atau bagaimanakah kita sikap sebagai umat muslim terhadap hari kiamat? Apakah kita tidak ataukah kita diwajibkan untuk mengimaninya? Nah, nanti di segmen kedua pemirsa akan disampaikan lebih jelas oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.